Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Moms. Ketemu lagi kita ya di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, mau ngajakin Moms ngobrol. Apalagi nih buat Moms yang saat ini sedang hamil, atau Moms yang sedang merencanakan atau lagi program kehamilan. Pas banget untuk mendengarkan obrolan kita masih dalam rangka special Gentle Birth yang kita hadirkan untuk Anda di minggu ini. Setelah beberapa hari yang lalu kita ngobrol-ngobrol sama Bidan Yesi, dan sekarang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya birth plan untuk wujudkan persalinan idaman. Tentunya di saat kita nanti memasuki masa bersalin, tiba masa bersalin kita pasti maunya semuanya berjalan dengan lancar. Kita maunya semuanya tentunya benar-benar aman-aman aja. Tapi tentunya semuanya ini harus ada perencanaannya nih. Seperti apa perencanaannya? Seperti apa planningnya? Nah, hari ini yuk kita bahas, yuk kita akan ngobrol-ngobrol sama Bidan Mila. Mau bertanya, boleh langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komen ya Moms ya. Nanti akan saya bacakan dan langsung saya tanyakan ke Bidan Mila. Nah, halo. Assalamualaikum Bidan Mila, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Inggi apa kabar? Baik, ya, alhamdulillah. Kayaknya nggak ketemu. Betul, terakhir kita ketemu tahun lalu sebelum pandemi ya. Bahkan 2 tahun lalu sebelum pandemi ya. Sehat-sehat ya Bidan Mila ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Nah, hari ini kita tuh mau ngebahas tentang yang namanya birth plan, ya kan? Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya tuh adalah perencanaan kelahiran gitu kan ya Bidan Mila ya. Ini ternyata memang penting banget supaya kita bisa bersalin dengan nyaman. Tapi mungkin yang harus kita ketahui dulu pertamanya, karena ini kan kayaknya birth plan, pasti pasti susah, pasti ribet. Kita tahu dulu deh yang awalnya dulu. Birth plan itu apa sih Bidan Mila? Oke. Jadi birth plan itu rencana bersalin, bener banget Mbak Enggi. Dan sebenarnya kalau kita lihat di buku KIA tuh ada buku kehamilan kita sebenarnya ada rencana bersalin yang cukup singkat. Tapi sebenarnya kita bisa lanjutin yang lebih lengkap. Dimana kalau teman-teman rasanya sulit banget mikirnya birth plan itu kayak gimana bentuknya, menurut aku gampang gambarin tuh kayak bisnis plan. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan segala sesuatu, apalagi nih bapak-bapak, Mbak Inggi kalau ada yang nonton, betul, supaya lebih gampang. Ketika kita ingin dapetin sesuatu, misalnya, aku bulan depan mau dapat omset sekian, berarti kan ada plan-nya gitu ya. Salah satunya per harinya harus ngapain, per minggunya harus ngapain, per bulannya harus ngapain. Dengan ikhtiar itu akhirnya bisnis plan-nya bisa tercapai, termasuk tentang persalin. Jadi rencana bersalin ini memang sangat membantu ibu untuk membuat keputusan secara konsius, secara sadar. Karena kan secara kita sadar, nyusun, ya betul. Betul, kita nyusun dan kita perlu ilmu. Jadi kalau misalnya kita nggak bikin berplan, biasanya kita ya udahlah menyerahkan 9 bulan lewat. Akhirnya misalnya ada intervensi medis, keputusan yang memang harus diambil. Kadang-kadang ibu bapak harus apakah benar harus A, harus B, karena tadi kita nggak punya knowledge, kita nggak punya berplan, akhirnya di tengah jalan tuh kayak kalau kita lagi ke jalan gitu ya, kita nggak punya peta, nggak punya medannya, bisa kebingungan. Tapi ketika kita punya berplan, kita udah tahu medannya, kita paham ketika ada sesuatu yang memang perlu kita lakukan dan kita putuskan, kita lebih mantep ngambilnya. Karena dengan berplan itu kita jadi lebih aware mengenai setiap tindakan soal benefit dan resiko di persalinan. Termasuk ini sebenarnya kayak doa sih. Jadi berplan itu kayak kayak aku nyebutnya bukan berdream tapi kayak vision dream, karena kayaknya kalau vision tuh lebih tinggi ya daripada dream. Jadi vision dibandingkan berdream. Jadi teman-teman ketika nulis, menurut aku memang juga perlu menyalurkan energi yang besar. Jadi bantu dengan didoakan, bantu dengan ikhtiar, sehingga berplan ini benar-benar juga luar biasa energinya. Jadi ketika kita misalnya lagi lelah, lagi capek, terus ingat lagi mengenai berplan kita, jadi kita lebih semangat. Misalnya nih, kita pengen melahirkan persvagina, pasti kan ada ikhtiarnya. Ketika kita punya berplan, kita akhirnya lebih semangat untuk ikhtiarnya. Salah satunya, aku hari ini belum olahraga, aku selama 5 bulan ternyata belum nyiapin panggul aku. Tapi ketika ada berplan, itu akan bikin ibu jadi lebih semangat menurutku.
Oke, sebenarnya harusnya saya bertanya tentang manfaatnya, manfaat dari kita bikin birth plan. Tapi kayaknya saya mau putar dulu nih. Yang ingin saya tahu adalah gini, buat moms juga semuanya ya. Isi dari birth plan itu apa aja sih, Pi dan Mila? Jadi penasaran nih, karena kan bener juga ya kalau kita tuh istilahnya semuanya kan jadi biar bisa dijalani dengan tenang, ya kan? Lalu juga biar nggak nanti tuh jelang masa-masa persalinan tuh istilahnya tuh gerabak-gerubuk gitu kan ya. Apalagi kan masih ada kemungkinan-kemungkinan bahwa melahirkannya tiba-tiba prematur karena satu situasi dan kondisi yang mungkin di luar kontrol kita, ya kan, maju tuh bisa sebulan bahkan, ya kan, bisa maju 4 minggu, bisa maju berapa minggu. Nah, jadi sebenarnya isi birth plan itu sendiri apa sih, Bidan Mila? Oke, jadi isi birth plan kita tuh ibarat kayak yang kita inginkan proses persalinan kita seperti apa dituangkan dalam tulisan. Mulai dari tempat melahirkannya, lalu mulai dari jenis persalinan yang kita pilih. Dokternya itu boleh dicantumkan. Kan jenis persalin ada banyak ya, pervagina, seksio gitu. Dengan kita menulis, kita pasti mencari gitu ya, mencari lebih dalam sebenarnya proses pervagina tuh keuntungannya apa dan apakah aku bisa gitu. Nah, itu bisa dimasukin. Lalu yang kedua adalah ini detail perencanaannya, kalau bisa dalam setiap fase bersalinnya kita punya plan-nya. Nah, kalau fase bersalin itu kan banyak, ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Jadi kalau kala 1 itu bukan 1 sampai 4, perencanaan bersalinnya seperti apa inginnya. Misalnya aku ingin lebih lama di rumah dulu sampai kontraksi adekuat lalu rumah sakit. Hal-hal itu juga disusun ya. Oke, direncanakan. Betul. Oke, ini menarik. Lalu Bidan Mila? Di kala 1 aku pengen lebih banyak bergerak gitu ya. Aku ingin pasang bulu mata dulu. Karena early labor bukan 1-4 betul. Bukan 1 sampai 4 masih tenang. Aku masih mau jalan-jalan ke mall, aku masih ke salon, aku ingin memasak dulu, itu boleh dicantumin. Jadi rencana itu yang akan membuat kita setidaknya jadi lebih nyaman juga kalau kita udah kebayang hari H. Terus salah satunya kalau udah kala 1, kala 2. Jadi kala 2 ini, kala 1 kan ada 2 ya, fase laten dan aktif. Tadi kan fase laten bukan 1-4, kita detailin mau seperti apa. Di atas bukan 4 cm, biasanya kontrasi udah mulai adekuat nih. Nah, teman-teman biasanya memang kondisi ini ada di rumah sakit, kadang-kadang berplannya sangat membantu untuk ketika di kala 1 fase aktif tuh harus ngapain sih gitu ya. Misalnya aku ingin dibantu nafas gitu ya, aku ingin bawa gimbal dan bermain dengan gimbal, aku ingin dibebaskan untuk bergerak gitu ya, itu boleh dicantumin ke dalam berplannya. Dan di kala 2 proses mengejan, teman-teman boleh cantumin, misalnya mau mengejan dengan posisi jongkok, diri, duduk gitu ya, jadi itu bisa dengan detail. Lalu nanti masuk kala 3 itu pas pengeluaran plasenta. Apakah ada yang ingin misalnya didampingi terus-terusan sama suami sampai kala 3 gitu, terus habis itu ingin didokumentasikan, itu bisa dimasukin ke dalam plan. Lalu di kala 4 pada saat kita setelah melahirkan ini penting sekali, misalnya kayak IMD harus dapat rooming in, harus dapat misalnya menyusu pertama di 1 jam pertama ketika ibu dan janinnya sehat gitu, sampai secara detail mengenai intervensi medis yang dibutuhkan itu dalam kondisi seperti apa. Jadi teman-teman kalau bikin birth plan memang sebaiknya ada A, B, C, D, E. Jadi ketika ada kondisi yang tidak kita inginkan, ketika kita nyusun birth plan kita akan lebih siap. Karena kalau kita nggak bikin birth plan, kadang-kadang let go-nya tuh susah. Karena hanya fokus pada satu plan. Ya, jadi harus kalau kita dalam kelas selalu bilang harus banyak ketika nanti ada intervensi, kita jadinya lebih let go. Dan kita tahu jadinya, ketika ada intervensi medis, kapan nih harus menjawab A, kapan nih kita masih bisa diskusi dulu sama dokter gitu. Misalnya, ketuban pecah. Terus abis itu kalau kita nggak nyusun berplan, kita bingung harus gimana. Padahal mungkin sebenarnya kan masih bisa ditunggu 12-24 jam jika ibu dan janin baik. Tapi kalau kita menyerahkan itu semuanya ke orang lain, kadang-kadang itu bikin kita juga nanti menyesal karena aku gak tahu kemarin, akhirnya aku iya aja gitu kan. Padahal ketika kita nyiapin kita masih bisa discuss, masih bisa ditunggu nggak sih dok, kan tetap ditunggu sama aku masih sehat gitu ya. Jadi kita lebih paham nih kapan aku harus dapetin intervensi medis, kapan memang masih bisa diskusi. Itu sangat membantu sekali ketika kita nyusun birth plan.
Berarti ini juga melatih ibu untuk menjadi ibu yang cerdas ya, menjadi calon ibu yang cerdas saat lagi dalam masa kehamilan. Nah, perempuan kan ibu-ibu suka browsing. Nah, berarti harusnya disinilah saatnya kita browsing dan banyak bertanya supaya bisa menyusun birth plan dengan baik dan tentunya bisa membuat proses melahirkan ini nyaman. Jadi kalau ditanya tujuannya apa kita bikin birth plan, untuk semuanya kita jalani dengan nyaman dan tenang ya, Bidan Mila ya. Betul, betul banget. Dan ini juga buat kita jadi lebih bisa diskusi sebenarnya sama dokter. Betul, jadi kalau aku betul. temen di kelas itu selalu bilang kalau punya birth plan, tugas kita itu bukan nyerahin ke dokter. Nih dok, birth planku tolong dilakukan gitu ya. Karena dokter tolong juga pakai checklist punya, ya dong. Gitu. Kita perlu seni juga berbicara sama dokter gitu ya. Karena kan pasti betul, dokter setuju. yang terbaik untuk kita. Jadi biasanya kita pesan cara diskusinya tuh biasanya dari sebelum melahirkan. Jadi dari situ kita juga ngobrol. Misalnya nih kita punya goals 3 gitu ya yang perlu banget didapatkan misalnya dalam persalinan, misalnya vagina, jadi cari yang memang mau meng-hire aku untuk melahirkan ini gitu ya, terus IMD sama menyusui. Nah dari awal kehamilan tuh biasanya cara ngobrol sama dokternya itu dengan bertanya, dok, aku rencananya ingin melahirkan vagina gitu ya, kira-kira bisa nggak ya di-hire? Nah dengan kayak gitu kan ada diskusi, dokternya bisa ngasih info kehamilan kita gimana. Nah dari situ kita juga bisa ngeh nih, apakah ini bisa didapetin gitu ya. Nah kalau memang nanti di tengah jalan ada kondisi kayaknya aku perlu second opinion nih karena ingin mendapatkan birth plan banget, juga boleh banget gitu. Jadi memang perlu juga seni dan kita nggak bisa mengontrol dokternya, tapi lebih baik sebenarnya birth plan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya nih ibu nggak mau episiotomi, karena aku dapat banyak banget Mbak Enggi yang kadang-kadang nggak pernah ikut kelas, terus cuma tahu bikin birth plan, tiba-tiba mungkin nulis pokoknya nggak boleh episiotomi sama sekali. Nah kadang-kadang kondisi ibu saat hari H ternyata membutuhkan, dan kadang-kadang jadinya nyalahin orang lain dan lain-lain, padahal sebenarnya kalau kita nyiapin dengan benar, sebenarnya birth plan itu untuk diri kita sendiri, yaitu melakukan upayanya. Jadi kalau misal kita nggak mau di episiotomi, nggak mau misalnya perineum robek, berarti kan ada usahanya. Nah, kira-kira ibunya udah belum rajin jimbolnya, udah belum perineum atasnya, gitu. Udah belum bantu bayinya sampai ke pintu bawah panggul, gitu ya. Jadi nggak menyerahkan ke orang lain, tapi lebih ke untuk mengingatkan kita untuk usaha apa aja yang perlu kita lakukan untuk menggapai mimpi kita ini, gitu. Iya. Ini menarik di Bidan Mila. Tadi saya ingin garis bawahi bahwa kan ada pentingnya kita juga ngobrol dulu di awal-awal kehamilan sama dokternya. Proses persalinan apa yang nanti akan kita jalani? Karena kan ada beberapa yang gini, saya nanti sebenarnya maunya sesar, tapi sementara dokternya enggak, apapun yang terjadi, pokoknya kita bisa diupayakan harus normal. Itu udah beda tuh, ya kan? Beda kemauan kan? Udah beda keinginan ya. Ya benar juga sih. Jadi memang jadi kalau ditanya sejak kapan kita mulai membuat birth plan, sejak awal di saat kita mengetahui kita hamil ya, Bidan Mila ya? Betul banget, itu akan lebih ideal karena akhirnya kita jadi punya rencana lebih matang dibandingkan kita trimester 3 baru belajar ABC, baru nyiapin birth plan gitu ya. Itu pasti akan lebih menyulitkan ya. Tapi sebenarnya never too late dibandingkan nggak sama sekali. Kalau teman-teman di sini yang udah trimester nggak nonton, menurutku nggak ada kata terlambat. Coba mulai disusun. Dan fokusnya coba juga sama ikhtiarnya. Kayak tadi ya, bisnis plan ketika ada ikhtiar perharinya, kita juga gitu. Perharinya udah latihan nafas belum gitu ya, udah latihan panggulnya belum dengan yoga, udah latihan relaksasi pneumonia breathing belum gitu. Jadi kita nggak cuma maunya banyak tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nah itu pasti akan sulit buat dokternya, buat kitanya gitu. Jadi kita ubah juga mindset kita bahwa birth plan kita juga untuk supaya kita tahu apa usaha yang harus kita lakukan supaya kita mencapai ini proses persalinan yang diinginkan. Jadi sebenarnya birth plan itu bisa menjadi checklist kita ya, to-do list kita, apa yang harus kita lakukan juga menuju persalinan nanti ya. Kayak tadi kalau kita ingin persalinan yang diinginkan harus apa dulu untuk sampai ke situnya. Jadi itu harus ditulis semua juga sih, kayak checklist dan what to do gitu, to-do list gitu loh Mams, ya kan? Oke, saya mau baca pertanyaan dari Oksafina, ini menarik sekali. Kalau bikin birth plan, apa perlu backup plan A, plan B?
Nah, Oke. benar juga. Tadi kan sebenarnya udah disinggung juga sama Bidan Mila kan, bahwa ya nanti ya bisa juga tiba-tiba berubah ya kan, tidak seperti yang kita rencanakan. Nah, ini perlu ada backup plan nggak biar kita juga jadinya lebih siap gitu lah. Perlu banget. Bahkan kalau waktu aku bersalin itu aku plannya sampai E. Jadi plan aku per vagina, plan B ku ketika ada intervensi aku diinduksi gitu ya. Plan C aku itu aku siapin Mbak Enggi. Jadi memang yang aku rasakan sih kemarin, aku tuh nggak punya kebebanan karena aku membuat aku juga lebih surrender dan acceptance. Jadi kalau ditanya proses persalinan kemarin ada nggak sih yang mau diulang, aku jawabnya nggak mau diulang gitu, karena dengan aku nyusun plan kadang-kadang kan kita coba aku begini coba gitu ya, tapi dengan kita nyusun yang memang benar itu akan membuat kita lebih ikhlas. Dan memang teman-teman, menurutku sampai sedetail mungkin termasuk bikin backup plan itu akan membuat kita juga lebih nyaman ketika ada intervensi. Misalnya nih kita nyiapin plan B-nya tadi, aku ketika ada intervensi di induksi gitu ya, misalnya aku melahirkan lewat HPL lebih dari 42 weeks gitu, terus detak jantung bayinya mungkin udah nggak bagus dan lain-lain, kan aku perlu melangkah ke sana. Plannya mungkin bisa disusun ketika di induksi aku tetap bisa nafas, ketika di induksi aku tetap mau main jingkol, ketika di induksi aku mau tetap direlaksasi. Jadi sebenarnya usaha yang kita lakukan tuh tetap bisa dilakukan di dalam setiap persalinan, termasuk seksio juga butuh berplan loh gitu. Karena dengan kita karena mulai dari masuk ruang operasi aja kalau kita nggak punya plan dan kita nggak pernah siapin, itu bisa tegang dan nyuntiknya bisa berkali-kali dan itu bikin nggak nyaman. Lalu kalau kita nggak nyiapin, kadang-kadang kalau kita nggak nyiapin yang tadinya kita ngotot, misalnya per vagina ketika ada indikasi medis harus ke seksio, misalnya gawat janin bayinya, kalau kita nggak nyiapin plan B-nya, biasanya kita akan lebih blaming others gitu, nyalahin orang lain. Karena B, karena C, atau nyalahin diri sendiri, akhirnya ngaruhnya jadi penyesalan gitu ya. Betul, ngaruhnya sama proses menyusui, akhirnya mungkin ngaruh ke baby blues, ngaruhnya nanti sama ke parentingnya gitu, jadi malah merembet kemana-mana. Dengan kita nyiapin plan A, B, C, D, E, menurutku itu akan membuat kita setidaknya jauh lebih siap dibandingkan kita hanya fokus dengan satu plan. Jadi itu bagus banget pertanyaannya, betul. Kalau bisa memang backup plan-nya perlu banyak. Itu kenapa dalam nyiapin plan kita perlu punya knowledge. Jadi teman-teman harus masuk kelas persiapan persalinan sehingga ketika kita nulis kita udah paham nih benefit dan resikonya. Jadi jangan sampai-sampai diskusi sama dokter tapi kita nggak tahu sebenarnya kita lagi butuh intervensi itu, betul. Jadi akhirnya dokternya juga jadi bete gitu kan, aku yang belajar kok kamu jadi begini gitu ya. Tapi kalau kita tahu, kita paham, biasanya yang aku lihat itu jadi malah lebih enak sih dengan provider, dengan kitanya, karena kita paham, oh ini aku butuhkan, jadi aku let go. Oh ini aku belum butuh, aku mau diskusi dulu dengan cara yang baik dan sopan, itu sangat ngebantu sekali nanti. Iya, berarti satu lagi yang bisa kita masukkan dalam list manfaat dari birth plan itu apa? Setelah kita melahirkan, kalau semuanya sudah kita rencanakan dan ya insya Allah bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, semuanya berjalan deh ya, itu tuh akan terjadi proses menyusui yang lebih lancar. ASI itu, produksi ASI-nya juga nanti akan lebih lancar dan nggak sulit menyusui. Lalu juga berikutnya adalah tentu berpengaruh kepada bayinya dan juga kepada pola asuhnya di saat nanti anaknya besar. Satu lagi, kita juga bisa menghindarkan diri kita dari baby blues, apalagi sampai ke postpartum depression setelah melahirkan itu ya. Maksudnya postpartum depression itu ya, Bidan Mila ya. Betul, karena kita jadi merasa empower kan, kita lebih merasa diandilkan gitu ya, punya andil untuk ngambil keputusan sendiri gitu. Dan itu kenapa penting buatnya harus sama suami, karena suami itu yang aku lihat di bersalin, keputusan yang luar biasa diambil biasanya sama suami, makanya suami perlu belajar supaya keputusannya bijaksana gitu. Jadi perlu banget nyusunnya berdua. Betul. Dan juga supaya jadi suami, kalau mungkin di saat mungkin kita kan nanti lagi fokus pada melahirkan, suami juga bisa membantu kita, ini birth plan kita rencananya kemarin gini loh, gitu, diingetin lagi gitu kan ya. Betul. Berarti menyambung saya akan baca pertanyaan dari Mulfah.
Mulfa bertanya, gimana supaya support system bisa dukung birth plan kita? Ini mungkin kalau kita berbicara support system bukan cuma hanya suami ya, tapi mungkin kita kan orang Indonesia kan masih hidup dengan keluarga, dalam artian mungkin nanti masih ada orang tua kita atau mungkin keluarga yang lainnya. Nah, ini perlukah gimana caranya supaya bisa melibatkan mereka, dan perlukah kita melibatkan mereka, dan Mila? Oke. Betul, sangat perlu. Apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya masih satu rumah atau tetangga tapi sering bertemu, itu kan pasti ada keputusan juga dari keluarga atau setidaknya mungkin mereka memberi pendapat gitu ya. Nah, kalau misalnya memang idealnya memang diajak diskusi dari awal kehamilan. Gitu ya, misalnya mama nanti aku ingin rencananya ASI, dan biasanya akan lebih mudah kita mendapatkan support system yang akhirnya sevisi ketika kita juga bawa keluarga kita untuk melakukan persiapan. Nah, di kelas kita tuh banyak banget Mbak Enggi yang kelas ikut kelas hipnobirthing, ikut kelas yoga, itu kadang-kadang mereka bawa mertuanya, bawa ibu kandungnya. Menarik. Apalagi ketika mereka kadang-kadang curhat, ini sebenarnya aku beda banget pendapatnya gitu ya, Bulani, Mbak Bila. Tapi mereka akhirnya bawa sendiri karena mungkin akhirnya ngomong kan seorang bidan atau yang ngomong mungkin lebih tua gitu ya. Kita di kelas juga ada Bulani, mungkin jadi lebih merasa didengarkan gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi jembatan nih, dan itu akan ngebantu banget akhirnya bisa sevisi sama bapaknya. Karena gini, kalau kita percaya kalau bapak ibunya aja beda pendapatnya, janinnya juga pasti di dalam bingung. Kalau kontak ya, nyambung ya, nyambung banget karena kan pahamnya 50-50. Jadi ketika mungkin di dalam janin itu ada sperma suami, DNA kromosom, jadi connect banget sama ayahnya gitu. Nah, kita juga sering banget latihan relaksasi pakai pendulum. Pendulum aja kalau diniatinnya beda gitu ya, kadang-kadang berpasangan, ayah niatin pendulumnya bergerak kanan kiri gitu, ibu niatin pendulumnya bergerak ke depan belakang, itu benar-benar jadi kayak mereka bingung bergeraknya, apalagi bayi kita di dalam. Jadi itu kenapa memang sangat bagus sekali kalau kita punya kesadaran untuk menyatukan visi dari dalam kehamilan, ayah ibu, mau ditambah lagi support system lain misalnya mama, sangat bagus sekali. Karena itu pasti akan membuat ibu jadi lebih empower dan nyaman dalam birth-plan-nya. Ya, berarti ini kalau sampai memang ada suami istri yang mungkin juga punya pendapat yang berbeda mengenai birth plan ya, emang harus dibicarakan dari sebelumnya ya, makanya ini disusun dengan baik. Jadi di saat istilahnya tuh hasil akhirnya udah keluar nih, birth plan-nya itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak ya, Bidan Mila ya. Betul banget. Jadi kalau kelas persiapan persalinan dimanapun biasanya sekarang udah banyak yang harus berdua. Karena memang pengasuhan itu memang harus berdua, termasuk bikin birth plan supaya nanti saat lihat, kadang-kadang soalnya ada ibu yang masih oke gitu ya, ngerasain kontraksi, tapi ada ayah yang cukup sangat cemas, panik, terus dia ngeliat istrinya cuma ambil nafas saat kontraksi, kadang-kadang ada yang bisa bilang udah deh selesai aja ya, aku nggak tega gitu. Nah, kadang-kadang ada beda visi, nah itu perlu banget disiapin dan diomongin, karena akhirnya nanti menurutku pribadi dan ketika aku lihat dan mendampingi bersalin, pendamping persalinan sejati sebenarnya itu ayah. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada beda pendapat, mungkin bisa cari solusinya, misalnya cari tahu, sehingga akhirnya cari tahu dengan gimana pun caranya ya, mungkin ikut kelas bersalin, mungkin diskusi lagi dengan providernya masing-masing gitu. Itu akan membuat kita semoga dengan adanya data, dengan adanya alasan yang kuat, akhirnya jadi bisa satu visi lagi nih plan-nya. Kalau ada yang beda pendapat. Kalau sampai ada yang beda pendapat ya. Nah, berarti untuk bisa membuat birth plan yang baik, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya yang dari awal nih. Pertama, tahu hamil, ya kan? Lalu, nah disitulah tuh, mulailah disusun. Nah, gimana caranya menyusunnya dengan baik nih? Oke, cara menyusun yang pertama otomatis bener hamil. Yang kedua adalah perlu knowledge. Perlu ikut kelas persiapan persalinan, perlu knowledge. Karena kalau misalnya kita nggak punya knowledge, itu buat nyusun juga akhirnya bingung. Atau kalau teman-teman ngerasa cukup cuma searching di internet gitu ya, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita tulis, kita nggak tahu sebenarnya tindakan apa yang ada di dalam berplan itu jadinya nanti misleading.
Dan itu buat aku jadi malah sulit ya nanti gitu. Jadi teman-teman perlu benar-benar secara konsius, secara sadar, tahu apa yang diinginkan, tahu apa yang ditulis gitu ya, tahu benefit dan resikonya. Dan yang ketiga adalah teman-teman backup plan itu sangat perlu sekali, bahkan kalau bisa bikin dengan detail. Dan yang terakhir adalah komunikasikan dengan provider secara baik-baik kayak tadi dengan diskusi. Bahkan ada satu objinku yang justru dia nanya, kamu berplannya mana, kok nggak ngasih-ngasih gitu ya. Kalau ada dokter objinnya seperti itu, kita langsung serahin, itu udah enak banget ya. Itu boleh gitu ya, karena memang akhirnya juga kita dapat support system lebih kuat lagi. Dan yang terakhir teman-teman, menurutku ketika kita sudah berupaya gitu ya, ikhlaskan dan pasrahkan, itu juga penting. Jadi tugas kita kan bikin plan, ikhtiarkan kalau dalam agama, terakhirnya jangan lupa tawakal. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak bisa kita kontrol. Ya, betul. Gitu ya. Setuju, jadi kalau kita lupa sama kata-kata ini, yaitu usahakan, pasrahkan, dan ikhlaskan. Nah, ketiga hal ini adalah jadi satu kunci juga untuk bikin berplan. Jadi ketika kita udah buat, ketika hari H ya udah dipasrahkan, ikhlaskan gitu ya. Ketika sudah lewat, karena memang benar ada kondisi-kondisi yang memang mungkin di luar kontrol kita, mungkin atas kuasa Sang Pencipta. Jadi dengan 3 kata ini semoga bisa bikin teman-teman jadi lebih nyaman nanti proses bersalinnya. Oke, ini saya baca pertanyaan dari Astieca Isafika. Apa saja yang masuk dalam birth plan? Mulai dari dokter spesialis kandungannya atau objinnya, lalu juga misalnya apakah masuk juga kalau aduh nanti aku mau didampingi oleh doula, itu juga semua masuk tuh dalam birth plan. Betul. Pendamping persalinan nanti siapa, itu kalau bisa didiskusikan. Karena ada ibu yang maunya rame-rame, ada juga ibu yang maunya berdua aja sama suami. Dan itu perlu dibicarakan gitu ya. Iya, betul. Terus abis itu mulai dari aktivitasnya mau ngelakuin apa aja, teknik mengurangi nyeri pada saat bersalin mau pakai apa gitu ya, intervensi medis yang diperlukan dan tidak diperlukan seperti apa, lalu setiap fase dalam bersalinnya juga boleh direncanakan. Tadi kan kita udah sebutin ya kala 1, kala 2, 3, 4-nya seperti apa, sampai di proses menyusui teman-teman. Jadi itu semua bisa dibuat detail, dan kalau teman-teman masih belum kebayang, sebenarnya akan lebih nanti kelihatan gitu ya ketika kita sebenarnya udah punya knowledge dan udah masuk ke dalam kelas persiapan persalinan. Jadi kita tahu nih detailnya saat bersalin tuh nanti kontraksinya seperti apa, mulut rahim seperti apa, teknik mengurangi nyerinya seperti apa. Jadi teman-teman bisa nyusun. Karena teknik mengurangi nyeri bersalin aja tuh banyak banget. Ada yang rebozo, ada relaksasi hypnobirthing, ada hidroterapi, itu bisa dimasukin ke dalam berplannya juga. Gitu. Atau memang ada juga yang atau juga ada yang mungkin, silakan. Atau ada juga yang mungkin sampai dibikin berplan mengenai pengurangan nyerinya secara medis juga, itu boleh-boleh aja gitu. Jadi teman-teman boleh ditulis, yang penting paham dan konsius ada benefit dan resikonya pasti dalam setiap tindakan yang kita inginkan gitu. Oke, ya baik. Ini memang harus jadi catatan kita juga. Jadi benar-benar semua harus kita perhitungkan dan kita catat juga ya tentunya ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Furiski. Kalau ada rumah sakit yang tidak ada IMD, gimana ya Bidan Mila? Sementara masuk dalam birth plan kita tuh mau IMD gitu. Mungkin setelah ya kontrol berapa saat baru tahu, wah ini nggak ada nih, karena atau mungkin birth plan baru disusun baru tahu bahwa wah ini nggak ada, nggak apa tadi tidak ada IMD. Gimana tuh Bidan Mila? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Karena kalau ngomongin IMD kan udah diatur ke dalam WHO, Kemenkes dan lain-lain. Kalau menurutku memang sepatutnya kita perjuangkan sih, karena IMD ini momen yang gak akan pernah keulang. Jadi kalau misalnya seperti itu, biasanya aku kembalikan ke ibu hamil semua, apakah memang mau milih dokter atau rumah sakitnya dengan cara mengikhlaskan berplan kita, atau tetap memperjuangkan berplan kita dengan mencari lagi second opinion yang masih mau meng-hire berplan kita. Jadi pilihan dan dua. Dan menurutku dua-duanya sah-sah aja. Yang penting dilakukan secara konsius, tepat milihnya dengan kesadaran apakah ingin milih dokter rumah sakitnya tapi kita mungkin lebih mengikhlaskan, atau yang kedua kita perjuangkan berplan kita tapi mungkin dengan cara cari pendapat lain atau second opinion. Dan menurut aku itu hak ibu
untuk menentukan hak ibu untuk memilih, itu bagus banget pertanyaannya. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup nih Bidan Mila ya. Saya tahu pasti ada juga dari moms yang, aduh iya deh aku kalau hamil nanti atau saat ini aku baru tahu hamil, aku ingin menjalani, aku ingin bikin birth plan. Dan tadi kata Bidan Mila tidak ada kata terlambat ya kan, masih walaupun tiba-tiba oh bisa ya kita bikin birth plan, padahal kita mungkin sudah 30 minggu nggak masalah atau 30 sekian minggu nggak masalah, yang penting semuanya kita tulis dan kita rencanakan. Itu ada bisa belajar atau gimana caranya untuk bisa menyusun birth plan dengan baik Bidan Mila? Karena kan kita juga nggak tahu, ya kan, bisa jadi kok ternyata masih ini nih, masih kurang nih isinya. Nah itu gimana Bidan Mila supaya kita bisa membuat birth plan dengan baik? Tadi udah dikasih tahu step-stepnya, tapi kalau saya mau belajar bisa nggak sih gitu? Bisa teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya tadi udah stepnya udah dikasih tahu, yang menurutku sangat ngebantu sebenarnya kita bisa mencari pendamping persalinan. Mungkin kalau di sini biasanya nyebutnya doula gitu ya. Biasanya kalau yang meng-hire doula, meng-hire pendamping persalinan itu memang disiapkan lebih baik. Salah satunya mereka pasti selama kita discuss berplan. Jadi biasanya kita akan berplannya bikin bareng-bareng, diskusi lagi. Kadang-kadang kita mungkin ngasih contohnya gitu ya, terus nanti mereka lihat, mereka lengkapi, terus diskusi apakah masih ada yang kurang, menurut pendapat Mbak gimana dan lain-lain, itu sangat membantu. Jadi kalau teman-teman tadi, aku sebenarnya nggak mau terlalu mempromosikan, tapi kalau misalnya masih memang kata Mbak Enggi kadang-kadang ada ibu bapak yang udah belajar tapi masih bingung. Iya, kan nggak gampang sebenarnya kan. Betul. Cari jembatannya, salah satunya adalah meng-hire doula atau pendamping persalinan. Karena step untuk nanti didampingi, doula itu perlu paham ibu maunya seperti apa. Jadi otomatis bikin birth plan itu udah masuk ke dalam persiapan mereka. Nah, terjawab sudah. Bidan Mila, ada yang mau disampaikan lagi buat para moms yang sedang menyaksikan live Instagram kita mengenai apa yang harus diperhatikan lagi di saat kita membuat birth plan supaya persalinan kita nyaman? Oke, buat ibu-ibu hamil semua di sini yang sedang menanti persalinan, aku hanya berpesan bahwa tiap detik kehamilan dan persalinan kita itu nggak akan pernah terulang, dan banyak sekali penelitian dan jurnal. Memori yang paling kuat itu dari dalam kehamilan dan kandungan. Jadi gimana caranya kita minimalisir traumanya supaya melahirkan kita jadi lebih nyaman dan positif? Salah satunya adalah dengan menyusun birth plan. Nah, semoga dengan usaha ini bukan hanya untuk membuat persalinan kita nyaman, tapi membuat generasi kita lebih sehat secara lahir dan batin. Karena kalau kita siapin, otomatis biasanya lebih prepare secara holistik, body, mind, spiritnya, itu akan sangat mempengaruhi dengan generasi-generasi kita yang akan lahir di dunia. Gitu. Jadi semangat Bapak Ibu semua. Dan doaku semoga persalinannya semua lancar, nyaman, dan tenang. Terima kasih buat Mother Baby ya. Dan Mbak Enggi udah bikin IG Live ini, semoga bermanfaat. Ini pasti bermanfaat sekali, kita jadi dapat banyak ilmu ya. Terima kasih Bidan Mila atas waktunya sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol sama kita di sini dalam rangka special gentle birth yang kita berikan untuk mom semuanya. Dan besok ya kita juga masih akan ngobrol-ngobrol lagi di special gentle birth. Ada sahabatnya Mbak Mila, ada Ardina Rasti besok yang akan ngobrol-ngobrol sama saya. Saya kenal Mbak Mila dari Ardina Rasti soalnya. Kayaknya aku akan live join nih nanti nih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Mila. Sampai ketemu Bidan Mila. Bye. Iya Mbak Enggi. Bye. Sehat-sehat ya Bidan Mila. Bye. Wah, senang ya ngobrol sama Bidan Mila. Dan yang pasti tadi seperti saya sampaikan, besok kita akan kembali lagi masih dalam rangka special gentle birth. Kita akan mendengarkan mom sharing dari dua moms yang menjalankan gentle birth. Bagaimana cerita mereka. Besok akan ada Ardina Rasti dan juga Dominic Diose yang akan sharing sama kita di sini. Mom semuanya jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.